Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Ayo tetap semangat dalam belajar kita. Mudah-mudahan kembali jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita lanjutkan materi fisika dalam hal ini yaitu aplikasi induksi elektromagnetik. Yang pertama akan saya bahas yaitu aplikasinya pada transformator atau pada trafo. Aplikasi daripada induksi elektromagnetik ini nanti ada beberapa diantaranya akan dibahas yaitu pada transformator trafo, yang kedua pada generator, yang ketiga pada dinamo, kemudian ada arus pusar, yang terakhir yaitu pada relay. Mari kita simak penjelasannya masing-masing. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan yaitu sesuai dengan sub pembahasan yaitu aplikasi elektromagnetik pada transformator atau trafo. Trafo atau transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik atau AC. Dilihat setelahnya bagannya di tengah secara teori, kemudian ada yang praktek atas dan bawah. Bagian-bagian trafo yaitu transformator terdiri atas 3 komponen. Yang pertama komponen pertama primer yang bertindak sebagai input, yang kedua kumparan kedua sekunder yang bertindak sebagai output, dan inti besi yang berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang diasihkan. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Selamat menonton. Kita lihat sekilas mengenai prinsip kerja trafo. Ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah diperkuat oleh adanya inti besi dan diantarkan inti besi ke kumparan sekunder sehingga pada ujung-ujung kumparan sekunder akan timbul GGL induksi. Jadi perubahan flux yang terjadi antara primer dan sekunder itu besarnya sama. Sehingga dari konsep GGL bisa diperoleh bahwa lihat rumus yang pertama, tegangan sekunder per tegangan primer sama dengan jumlah lilitan sekunder per jumlah lilitan primer. Nah, kalau trafonya ideal, maka daya input sama dengan daya output. Didapatlah rumus yang paling bawah. Arus sekunder per arus primer sama dengan tegangan primer per tegangan sekunder atau juga sama dengan lilitan primer per lilitan sekunder. Pp itu adalah tegangan primer satuannya volt, Ps tegangan sekunder satuannya volt, Np jumlah lilitan primer, Ns jumlah lilitan sekunder, Is arus sekunder, Ip arus primer. Mari kita lihat pembahasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari kita lihat contoh berikut untuk memperkuat pemahaman tentang masa trafo. Untuk menyalakan lampu 10 volt dengan tegangan listrik dari PLN 220 volt digunakan transformator step down jika jumlah lilitan primer transformator 1100 lilitan, berapakah jumlah lilitan pada kumparan sekundernya. Jadi data yang ada Pp 220 volt, Ps 10 volt, Np 1100 lilitan, ditanyakan Ns atau jumlah lilitan sekunder berapa. Ingat dari rumus yang tadi, antara tegangan dan lilitan itu adalah sebanding. Jadi Pp per Ps sama dengan Np per Ns. Susun angkanya 220 per 10 sama dengan 1100 per Ns. Kalikan silang. Maka Ns sama dengan 10 volt per 220 kali 1100. Hasilnya 50 lilitan. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan, yaitu jenis-jenis trafo berdasarkan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder. Transformator ada 2 jenis, yaitu transformator step up atau penaik tegangan, yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik rendah menjadi tinggi. Terus ini mempunyai jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Ns lebih besar pada Np, demikian pula Ps lebih besar daripada Pp, atau sebaliknya Is lebih kecil daripada Ip. Transformator step down atau penurun tegangan, yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik tinggi menjadi rendah.
handphone ini punya jumlah lilitan simpanan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, atau NP lebih besar pada NS, IP lebih besar pada NS, IP lebih kecil daripada IS. Contoh alat listrik yang memerlukan transformator diantaranya itu TV, komputer, mesin fotokopi, peduli listrik, dan lain-lainnya. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh yang lain. Sebuah trafo step down mempunyai jumlah lilitan primer 1000 dan lilitan sekundernya 200 digunakan untuk menyalakan lampu 12 volt 48 watt. Tentukan arus listrik sekunder, B arus listrik primer. Jawab dari data yang ada. NP-nya 1000, NS-nya 200, IP-nya 12 volt, PS-nya 48 volt. Ditanyakan IS-nya berapa, IP-nya berapa. Nah, karena di sini kita jawab nomor A, trafonya ideal, maka di sini yaitu IS kali PS sama dengan PS, atau IS sama dengan PS per PS. Masukkan angkanya. Lihat yang kanan bawah kiri, ya IS sama dengan 8 per 12, IS ada 4 ampere. Ingat sebelumnya bahwa IP per IS sama dengan NS per NP. Terbalik untuk arus. Yaitu IP per 4 sama dengan 200 per 1000, sehingga IS sama dengan IP sama dengan 0,8 ampere. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Ada dilanjutkan yaitu efisiensi trafo, notasinya eta, satuannya persen. Efisiensi trafo didefinisikan sebagai perbandingan antara daya listrik keluaran dengan daya listrik yang masuk pada transformator. Kenyataannya adik-adik bahwa selalu ada energi yang hilang, di mana energi primer lebih besar daripada energi sekunder. Sehingga trafo memiliki efisiensi, lihat rumus yang bawah, eta sama dengan PS per PP kali 100%. Itu daya sekunder per daya primer kali 100%, atau berikan bahwa rumus yang kanan, PS itu IS kali PS per PP. PP itu adalah PP kali IP kali 100%. Di mana eta itu efisiensi trafo 100%, PS daya sekunder 1 watt, PP itu daya primer 1 watt, IP kuat arus primer ampere, PS tegangan sekunder volt, PP tegangan primer volt, IS itu kuat arus sekunder, IP itu kuat arus tadi adalah primer. Mari adik kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang efisiensi trafo. Perhatikan trafo berikut. Bila bisa trafo 80%, berapakah besar arus pada kumpulan sekunder? Anda bisa lihat dari data gambar, yaitu PP-nya 220 volt, IP-nya 50 mA atau 0,05 ampere, kemudian PS-nya 5 volt. Ingat bahwa ditanyakan IS, ingat rumus tadi, efisiensi trafo eta sama dengan dari data yang ada, berarti kita pakai PS kali S per IP kali IP kali 100%. Masukkan angkanya. 80 sama dengan 5 IS per 220 kali 0,05 kali 100%. Sederhanakan. Diperoleh ya IS sama dengan 8,8 per 5, hasilnya 1,76 ampere. Jadi begitu adik, tidak sulit. Silahkan nanti coba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah trafo. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.